Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Rara Pramesti dengan NIM 210512140037 dari kelas Sistem Informasi 2021A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai subnetting juga beserta praktek dengan Cisco Tracker untuk memenuhi tugas mata kuliah jaringan komputer. Untuk yang pertama yang kita bahas adalah pengertian. Subnetting adalah proses membagi sebuah network menjadi beberapa subnetwork. Subnetting hanya dilakukan pada IP address kelas A, kelas B, dan kelas C. Dengan subnetting akan menciptakan beberapa network tambahan, tetapi mengurangi jumlah maksimum host yang ada dalam tiap network tersebut. Untuk memperbanyak network ID dari suatu network ID yang sudah ada, di mana sebagian host ID dikorbankan untuk digunakan dalam membuat ID tambahan. Manfaat dari subnetting ini adalah yang pertama, mengefisienkan alamat IP, kemudian mengurangi trafik jaringan, yang ketiga, meningkatkan keamanan jaringan, dan yang terakhir, mengoptimalkan kinerja dan kecepatan jaringan. Untuk selanjutnya saya akan melakukan praktek subnetting di software Cisco. Untuk yang pertama, kita pasangkan router terlebih dahulu. Fungsi router di sini sebagai jembatan antar switch. Kemudian kita pasang switch. Di sini kita menggunakan 2 switch. Kemudian kita tambahkan PC sebanyak 6 dengan jumlah di kiri 3 dan di kanan 3. Kemudian PC0 ini kita ganti menjadi PC1. Kemudian kita rapikan. Selanjutnya kita sambungkan PC ke switch, kemudian nantinya switch juga kita hubungkan pada router menggunakan kabel otomatis. Kemudian setelah itu kita akan mengubah IP configuration dari setiap PC dengan cara klik 2 kali, kemudian kita klik IP address. Kemudian di sini IP address-nya kita ganti menjadi 192.168.1.1. Kemudian untuk subnet masknya kita menggunakan 255.255.255.192. Kemudian untuk default gateway-nya kita menggunakan 192.168.1.10. Kemudian untuk PC yang kedua juga kita ganti untuk IP configuration-nya dengan IPv4 address-nya yaitu 192.168.1.2, dan untuk subnet mask dan default gateway-nya tetap sama seperti PC1. Kemudian untuk PC3 kita ganti IPv4 address-nya menjadi 192.168.1.3, dan subnet mask dan default gateway-nya sama seperti PC1 dan PC2.
Kemudian selanjutnya untuk PC4 kita ganti untuk IPv4 addressnya menjadi 192.168.165. Kemudian untuk subnet max-nya kita menggunakan 255.255.255.192, dan untuk default gateway-nya kita menggunakan 192.168.1.100. Kemudian kita lanjutkan untuk PC yang kelima. Untuk IPv4 addressnya tetap sama, namun angka terakhirnya diganti 66. Subnet mask dan default gateway-nya sama seperti PC4. Kemudian yang terakhir untuk PC6, IPv addressnya kita ganti di angka belakangnya menjadi .67. Untuk subnet mask dan default gateway-nya tetap sama. Kemudian pada konfigurasi routernya juga diubah. Untuk yang switch yang sebelah kiri itu kita ganti IP addressnya menjadi 192.168.110, dikarenakan default gateway-nya tadi menggunakan 10. Kemudian untuk subnet max-nya kita menggunakan 255.255.255.192. Kemudian status portnya di on kan. Kemudian untuk yang sebelah kanan juga sama, IP addressnya diganti, namun yang belakangnya diganti 100 karena tadi digunakan default gateway 100, dan untuk subnet mask-nya tetap sama. Selanjutnya kita akan melakukan simulasi. Kita edit dulu filternya menjadi ICMP-nya yang dicentang. Kemudian saya akan mencoba mengirim pesan pada PC1 ke PC3. Dapat dilihat pesan tersebut dari PC1 melaju ke PC3. Kemudian pesannya kembali dari PC3 melalui switch dan kembali ke PC1. Kemudian kita delete. Selanjutnya saya akan coba untuk mengirim pesan pada PC2 ke PC4. Jadi PC2 ini pesannya nanti menuju ke switch, kemudian switch ke router, kemudian router ke switch yang sebelah kanan, switch ke PC4. Lalu setelah di PC4 ini pesannya akan kembali ke switch, kemudian kembali ke router, kemudian kembali ke switch yang sebelah kiri. Nah, kemudian kembali pada PC2. Kemudian kita delete. Baik, itu saja penjelasan dan simulasi dari saya mengenai subnetting. Terima kasih.